Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Panji di sini, dan di video kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang hal-hal simple yang bisa kalian lakukan untuk boost your appearance. Kenapa aku bikin video ini? Karena menurutku masih banyak orang-orang di luar sana yang menyepelekan hal-hal simple ini. Padahal kalau mereka lakukan, mereka bisa jauh-jauh lebih memaksimalkan penampilan di hadapan orang lain. Sebelum lanjut, silahkan kalian subscribe channel di bawah ini karena subscribe itu gratis, nggak dipotong pajak guys. Oke, kita langsung aja. Yang pertama yaitu adalah rambut dan teman-teman. Teman-teman itu apa? Teman-teman itu adalah ya jenggot dan kumis. Ketika kalian bertemu dengan seseorang, pertama kali yang pasti kalian lihat adalah wajahnya. Dimana wajah itu terletak di kepala, dan di kepala ini ada rambut dan teman-temannya tadi. Sehingga rambutnya sangat penting untuk kalian perhatikan. Bayangkan kalian bertemu orang yang rambutnya itu acak-acakan, yang kumis dan jenggotnya itu nggak rapi. Kalian pasti akan merasa dia itu orang yang kotor, yang nggak peduli sama penampilan, yang nggak rapi. Sebaliknya kalau kalian bertemu dengan orang yang rambutnya rapi, klimis, yang mungkin pakai minyak rambut dan sebagainya, lalu kumisnya dan jenggotnya dicukur dengan rapi, pasti kalian akan berprasangka bahwa itu orang yang clean, yang bersih, yang care sama penampilan. Di sini benar-benar aku nggak menyarankan kalian untuk potong model ini, model itu, dan model apapun itu semua terserah kalian. Yang penting kuncinya satu, yaitu rapi. Dan ketika kalian mau keluar, pastikan rambut dan teman-temannya tadi itu tertata dan tersusun dengan rapi. Caranya gimana? Kalian tinggal lihat aja tuh di cermin. Sebelum kalian keluar, kalian harus make sure rambut dan teman-temannya tadi udah tersusun dan tertata dengan rapi. Kalian lihat kaca, rambut kalian seperti apa, kumis dan jenggot kalian udah rapi atau belum. Kalau misalkan belum rapi, kalian harus rapikan itu. Dan untuk teman-teman yang naik motor, biasanya ketika sampai di tempat tujuan itu rambut udah nggak karu-karuan karena pengaruh helm. Dan di situ kalian juga harus tata ulang. Kalian bisa pakai spion untuk melihat rambut kalian dan tata itu pakai tangan aja cukup. Tapi kalau memang itu terlampau berantakan, kalian bisa ke kamar mandi untuk ambil air, untuk kalian basahin sedikit biar lebih mudah lagi untuk diatur. Yang kedua yaitu adalah suit atau baju kalian, kostum. Mulai dari baju sampai celana, semua make sure semua itu rapi. Di sini aku kasih 3 indikator yang bisa kalian gunakan untuk kalian cross check nih. Apakah pakaianku, kostum ini udah rapi? Kriteria yang pertama yaitu adalah pastikan semuanya mulai dari atas sampai bawah ini halus, mulus, nggak ada lecek-leceknya, nggak ada lipatan, nggak kucap. Sebelum kalian keluar, coba kalian lihat di cermin. Kira-kira baju aku udah rapi apa belum? Celana aku udah rapi apa belum? Kalau misalkan masih ada yang lecek-lecek sedikit, lebih baik kalian sisihkan waktu 5 atau 10 menit untuk setrika itu dulu ya. Daripada kalian langsung keluar, paksakan untuk keluar, menurutku jauh lebih baik kalian untuk setrika dulu. Karena ketika kalian keluar dengan penampilan seperti itu, pasti orang lain menilai Anda adalah orang yang tidak rapi. Dan menurutku dengan hanya waktu mungkin 5 menit atau 10 menit, kalian bisa merubah 180 derajat anggapan itu. Kriteria yang kedua adalah kombinasi warna yang pas. Jadi ketika kalian pakai baju atau celana, usahakan kombinasi warnanya itu pas, nggak terlihat norak atau alay. Kalian bisa gunakan warna-warna netral agar kalian lebih minim resiko. Tapi kalau kalian pengen pakai baju atau celana yang warnanya itu ngejreng, nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Tapi yang jelas pastikan baik-baik bahwa kombinasinya itu adalah kombinasi yang pas, yang enak dilihat, yang kelihatannya rapi, bagus. Dan kriteria yang ketiga yang gak kalah penting adalah pastikan baju kalian itu fit sama badan kalian. Masih banyak aku lihat teman-teman di luar sana yang menggunakan baju itu yang kebesaran. Yang kekecilan mungkin ada beberapa, tapi gak sebanyak yang kebesaran. Jadi begini, kalau kalian pakai baju yang ukuran itu benar-benar fit sama badan kalian tuh akan terlihat keren banget, keren abis. Dan benar-benar akan jauh lebih keren kalau kalian itu pakai baju yang ukurannya fit. Kalau kalian pakai baju yang kekecilan, itu akan kelihatan kalian itu terlalu ke apa ya? Ngapret. Kamu ngapret siapa sih? Ngapret itu ya sempit lah, kelihatan sempit banget gitu. Jelek jadi. Kalau baju kalian kekecilan, itu akan kelihatan kalian itu terlalu sempit.
dan dilihatnya itu nggak proporsional. Sedangkan kalau kebesaran, kalian itu akan kelihatan tenggelam. Kelihatan kalau kalian itu minjem baju bapak atau minjem baju temen. Dan itu benar-benar menurunkan penampilan kalian. Jadi make sure baju yang kalian pakai itu benar-benar fit sama badan kalian. Kalau kalian mau beli baju yang mungkin ukuran lebih besar, tapi kalian mungkin motifnya suka dan sebagainya, nggak apa-apa kalian beli itu. Tapi tolong kalian spend uang untuk permak itu, untuk kecilin itu baju biar bisa fit sama badan kalian. Itu jauh lebih baik daripada kalian langsung pakai. Yang ketiga yaitu jam tangan. Ya, jam tangan ini kita tahu adalah barang kecil yang fungsinya sangat-sangat sederhana. Benar-benar sederhana, hanya untuk menunjukkan jam. Ya, meskipun akhir-akhir ini udah banyak banget jam-jam yang fitur dan fungsinya itu udah banyak banget, seperti smartwatch, sekarang benar-benar udah fiturnya berlimpah. Tapi basically fungsi utamanya itu adalah menunjukkan waktu. Sesederhana itu. Tapi ketika kalian gunakan jam tangan ini di lengan kalian, di tangan kalian akan mendapatkan peningkatan dalam penampilan yang jauh-jauh lebih besar dan tidak sesederhana fungsinya tadi. Jadi benar-benar kalau kalian tuh pakai jam itu akan terlihat benar-benar jauh berbeda sama kalau kalian nggak pakai jam. Menurutku seperti itu. Orang yang pakai jam itu menurutku kelihatan lebih dewasa, kelihatan lebih, mereka itu udah mulai care sama penampilan. Mereka itu kelihatan orang yang rapi. Dibandingkan orang yang nggak pakai jam, dia itu kelihatan lebih mungkin orang yang masih nggak acuh sama penampilannya. Orang yang mungkin tampil seadanya aja. Bukan apa adanya ya, tapi seadanya. Beda apa adanya dan seadanya. Seadanya itu ya bener-bener ya apa yang dia pakai sekarang dia langsung tampilkan itu aja. Kalau apa adanya itu berusaha menampilkan yang terbaik, tapi dengan barang-barang yang dia miliki. Di sini aku nggak merekomendasikan sama sekali merek jam tangan atau model jam tangan atau bahan jam tangan, enggak sama sekali. Di sini intinya aku pengen kalian pakai jam tangan, itu aja udah. Kalian mau pakai jam tangan yang sport atau mungkin yang klasik atau mungkin kalian mau pakai smartwatch, itu terserah kalian. Itu bener-bener hak kalian untuk pakai itu. Yang penting ketika kalian mungkin ngantor, sekolah, nongkrong sama teman, kalian pakai jam tangan. Karena menurutku itu bisa benar-benar meningkatkan penampilan kalian. Yang keempat yaitu adalah sepatu. Sepatu ini mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita setuju bahwasanya sepatu ini akan lebih rapi dibandingkan sandal. Ketika seorang itu menggunakan baju yang rapi, celana yang rapi, dan memakai sepatu, itu seakan-akan dari atas sampai bawah itu benar-benar gak ada celahnya. Dan benar-benar itu kelihatan sangat tertutup, sangat rapi. Ya meskipun aku terkadang masih pakai sandal gitu, karena sandal itu menurutku lebih simpel aja gitu. Kayaknya kalau kena air gak begitu khawatir gitu, berbeda dengan sepatu. Cuman memang kalau menurutku menggunakan sepatu itu memang jauh lebih keren, jauh lebih kelihatan kalau kalian itu care sama penampilan kalian. Jadi coba deh, kalian coba tuh. Ketika kalian keluar, usahakan kalian pakai sepatu. Itu akan jauh benar-benar meningkatkan penampilan kalian. Orang yang ngelihat juga akan kelihatan. Dari jauh kalian akan kelihatan orang yang rapi, bukan orang sembarangan. Ini bukan orang yang main-main. Dan ketika kalian pakai sepatu, itu dari jauh juga kalian akan kelihatan keren banget. Yang kelima yaitu adalah parfum. Bayangkan kalian melihat cewek atau cowok yang cakep banget dari kejauhan. Kalian akan pasti, kok keren banget ya, kok cakep banget ya. Tapi ketika dia mungkin mulai dekat dengan Anda, mulai duduk dekat dengan Anda, mulai mengobrol, ternyata aroma badannya itu kurang sedap. Menurut Anda seperti apa? Ekspektasi kalian yang di awal tadi yang udah tinggi banget itu akan drop, jatuh seketika ketika kalian mencium aroma yang kurang sedap dari dia. Dan itu akan menutupi segala kelebihannya gitu. Kalian tadi udah cakep, udah seperti ini, tapi ketika baunya gak enak itu udah bener-bener kayak percuma deh. Kalian akan berpikir seperti itu. Karena itu parfum itu juga sangat-sangat penting. Pada dasarnya semua orang itu suka wangi-wangian. Gak ada orang yang suka bau. Maka dari itu pastikan kalian itu menyebarkan aroma yang wangi ke sekeliling kalian. Dan di sini terserah kalian mau beli parfum yang seperti apa, yang memilihan, kalengan, pabrikan, atau yang mahal sekalipun itu terserah Anda. Yang penting yang aku minta di sini adalah wangi. Milihan pun kalau misalkan dia wangi nggak masalah. Aku pakai parfum Milihan terus terang. Karena menurutku dia relatif lebih murah dan baunya menurutku juga bervariasi. Dan baunya pun juga wangi gitu. Jadi terserah kalian mau pakai parfum yang harganya berapapun, mulai dari 10.000 sampai jutaan pun terserah. Yang penting yang aku minta kalian itu wangi. Itu aja udah cukup.
Oke, semua tadi yang aku sampaikan itu adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan penampilan kalian secara fisik. Tapi kalian harus ingat juga bahwa ada penampilan lain yang juga kalian tampilkan di hadapan orang lain, yaitu penampilan dalam diri kalian. Percuma kalian wangi, kalian cakep, kalian kelihatan ganteng atau cantik, tapi ternyata kalian tidak bisa menghargai orang lain. Kalian nggak bisa berempati sama orang lain. Betapa banyak orang yang hanya mementingkan fisiknya dibandingkan dengan kelakuannya. Mereka mati-matian untuk membuat fisik mereka itu terlihat sempurna, tapi mereka lupa bahwa ada penampilan lain yang harusnya lebih mereka perhatikan. Oke, mungkin yang bisa aku sampaikan itu tadi benar-benar 100% opini dari aku pribadi. Dan antara aku dan kalian pasti ada perbedaan. Maka dari itu kalau ada sesuatu yang kurang dan ingin kalian tambahkan, silakan langsung kalian aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian juga ada kritik ataupun saran, silakan langsung kalian juga tulis di bawah. Tentunya dengan kata-kata dan kalimat yang bijak. Terima kasih, dan seperti biasa, be a good man, be better than before, and don't forget to keep calm and stay cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.